Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah masih diberi semangat ya semuanya. Semoga selalu semangat terus ya sampai awal kita belajar sampai akhir pelajaran ini berakhir. Pertama-tama, Ibu merasa sangat senang sekali berada di depan kalian semua untuk memberikan satu kegiatan yang amat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kita mengenal satu sama lain. Baik, nama Ibu Milda Ramadhaniar. Kalian bisa memanggil saya Bu Milda. Ibu sedang berkuliah di Universitas Indraprasta atau biasa terkenalnya itu Unindra ya. Ibu di sana mengambil jurusan bimbingan konseling atau BK, disingkatnya BK. Dalam perkenalan ini ada yang ingin bertanya tentang Ibu? Oke. Ibu tinggal di Depok, perumahan Bumi Sawangan Indah, Blok B, atau tepatnya sih di Sawangan Depok ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi tentang Ibu? Baiklah, kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan kembali tentang Ibu, Ibu akan memulai pembahasannya ya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melakukan salah satu layanan bimbingan konseling, yaitu layanan penguasaan konten. Sebelum kita melangkah jauh tentang apa itu layanan penguasaan konten, ada satu cerita yang ingin Ibu sampaikan tentang kedua anak. Sebut saja dia si A dan si B. Mereka berdua ini merupakan sama-sama seorang pelajar. Tetapi si A ini selalu terus-menerus memahami, mengulang, dan mempelajari lagi pelajaran yang sudah diberikan oleh guru dan bapak ibu guru. Beda halnya dengan si B. Dia hanya mengikuti pelajaran tanpa mengulang kembali pelajaran tersebut. Nah, dari kisah yang Ibu sampaikan, apa sih yang bisa kita petik dari kisah itu? Iya, Ananda, apa itu? Ya, tepat sekali. Nah, berarti dapat disimpulkan dari kisah tersebut bahwa dengan kita selalu memahami, mengulang, mencari tahu, dan mempelajari lagi apa yang diberikan oleh ibu dan bapak guru, berarti manfaat yang kita dapat, kita jadi bisa tahu dan jauh, dan jadi mudah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Dan masih banyak lagi manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, manfaat apa saja sih yang bisa kita dapatkan? Yang pertama itu agar kita tuh tidak kesulitan dalam belajar. Jadi karena kita tuh sering mengulang pelajaran, sering mempelajari lagi, jadi kita tuh tahu gitu, tidak bakalan kesulitan dalam belajar. Nah, yang kedua itu agar kita tuh memahami pelajaran yang diberikan oleh ibu bapak guru. Yang ketiga itu kita dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Jadi kita mudah untuk menyelesaikan persoalan yang diberikan oleh ibu bapak guru. Jadi kita lebih bisa mengerjakannya dengan mudah.
Lalu manfaat selanjutnya itu kita dapat bisa menjelaskan persoalan tentang tugas-tugas kepada teman. Jadi kalau misalnya ada teman yang belum paham atau belum mengerti, jadi kita bisa memberitahu teman-teman yang kesulitan dalam belajar. Terus ada pepatah bilang, jika kita malu bertanya, maka akan sesat di jalan. Benar sekali. Jika kita malu dalam bertanya, berarti kita menyulitkan diri kita sendiri gitu. Jadi kita tidak tahu dan tidak akan paham nantinya, dan tidak akan bisa dapat memahami pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh ibu bapak guru. Ya kan anak-anak? Nah, tidak hanya itu, selain kita belajar tentang manfaat-manfaatnya di dalam layanan bimbingan dan konseling ini, juga memiliki asas-asas yang harus dipahami. Nah, apa saja sih asas-asas tersebut? Yang pertama itu ada asas kegiatan, yaitu di mana kalian diminta berperan aktif dalam memahami dan mengikuti layanan kegiatan tersebut. Nah, agar apa sih? Agar kalian itu mampu dan memahami maksud tujuan dari layanan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada asas keterbukaan, di mana kalian itu diminta untuk dapat belajar berbicara secara terbuka dan tanpa paksaan apapun, agar kita tuh tahu apa sih yang sedang Anda rasakan, apa yang membuat Anda tuh merasa gelisah gitu. Nah, lalu yang ketiga itu ada asas kenormatifan, yaitu misalnya saya sebagai seorang guru BK, nah saya itu tidak boleh melupakan norma-norma yang berlaku. Nah, jadi norma-norma apa saja sih yang berlaku di negara ini? Ada yang bisa menyebutkan? Oke, baiklah, coba sebutkan. Tepat sekali. Jadi itulah norma-norma yang berlaku di negara ini, seperti yang disebutkan oleh teman kamu semua. Lalu asas yang keempat itu ada asas kerahasiaan. Nah, di mana kita tuh diminta untuk merahasiakan atau tidak menyebarluaskan informasi apapun atau kepada siapapun, karena namanya rahasia pasti kita harus menjaga dengan baik gitu, walaupun itu yang minta dari keluarga klien sendiri. Tanpa persetujuan dari klien, kita tidak boleh memberikan data apapun kepada siapapun. Nah, baiklah, sampai di sini paham anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait asas tersebut? Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, berarti Ibu akan memberikan tata cara dalam belajar agar apa yang Ibu jelaskan atau apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh kalian semua, ya. Jadi yang pertama itu, selama kegiatan berlangsung, Ibu tidak ingin ada yang bersuara, karena jika kalian bersuara, nanti suara ibu jadi tidak bisa didengar, jadi yang rugi kan kalian sendiri gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ibu sudah selesai menjelaskan materi, nah baru kalian boleh bertanya apa sih yang ingin ditanya. Misalnya kalian belum paham atau belum mengerti, boleh silakan bertanya gitu. Nah, dari sini apakah ini dapat dimengerti semua? Oke, sebelum kita memulai sebuah pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa agar materi yang ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan untuk semuanya. Berdoa dimulai.